Aku mau kesaksian nih tentang harus bersyukur lagi. Jadi, kalian tadi kan sudah lihat kan gerejaku seperti apa? Sekilas mirip rumah, tapi itu gereja. Tapi nggak salah juga sih, aku tinggal di situ. Pastori dan gereja jadi satu, gampangnya begitu. Nah, jadi maksudnya bersyukur tuh gimana? Karena beberapa hari ini tuh saya kena kami kena omongan antara apakah ini gereja atau rumah doa. Like what's the problem? Gereja bisa untuk berdoa, rumah pun juga bisa untuk berdoa. Emang kalau misalnya rumah itu nggak bisa jadi tempat ibadah gitu ya? Nah tapi orang yang ngomongnya sampai ke hamba-hamba Tuhan yang lain gitu. Nah awalnya panas nih, hati-hati ini mulai panas. Tetapi ya Tuhan membuatku tuh belajar dari gereja lain. Waktu beberapa hari yang lalu aku kan Natalan di gereja lain tuh. Tempatnya itu ya saudara-saudara harus tahu ini tempatnya. Pertama jalan biasa, lurus. Setelah mau setengah jam mendekati lokasi, jalan mulai berbatu-batu. Karena dia dekat samping kanan kiri itu ladang sawit dan ini musim hujan. You know lah, tanahnya Kalimantan nggak tanah yang keras gitu, yang coklat yang kena hujan langsung blesak gitu. Apa sih bahasa Indonesia blesak? Langsung amblas gitu. Nah, lewat jalan itu kami waktu naik mobil ke sana antara yakin nggak yakin bisa ngegas nggak ini mobil. Ini berasa Avanza dipakai untuk jadi mobil rally. Nah, terus puji Tuhannya aman sentosa untuk jalan masuk ke gereja itu. Dan semakin mengecil, kami tak bisa masuk lagi pakai mobil. Jadi turun jalan kaki ke gereja tersebut. Gerejanya pun tidak di tempat yang datar, bukit. Kami jadi kayak naik gitu lagi. Terus yang bikin gue yang bikin aku kaget itu adalah gereja tersebut kondisinya agak, kalau menurutku sendiri loh yang biasanya maksudnya yang terbiasa dengan lihat gereja-gereja yang bagus gitu, kayak aduh kok memprihatinkan. Maksudnya memprihatinkan gini, lantainya masih semen, mimbarnya bentuknya memang semen, alat musiknya minjam dari gereja lain. Oke, alat musik gak masalah. Mikrofon WL-nya itu sama sound untuk WL-nya itu kayak yang pakai buat karaoke. Ini tenang, ini bukan bermaksud untuk menjelekkan atau gimana, tapi lebih karena untuk mengingatkan kembali untuk bersyukur. Nah waktu di gereja itu yang bikin hatinya ini tersentuh banget tuh lihat jemaatnya itu bersukaria banget, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, tepuk tangan, suaranya kencang-kencang, tidak diirit-irit gitu kan. Jujur beberapa kali aku ini sering lihat ada jemaat kalau memuji Tuhan tuh suaranya kecil sekali, terus tepuk tangannya ya kayak biasa aja sih, kayak nggak buat Tuhan gitu. Tapi aku lihat wah semangat banget ini jemaatnya, WL singernya bagus. Lalu kayak gimana ya, yang bikin tersentuh tuh lebih ke arah mereka aja tidak terlalu bermasalah gerejanya mau bentuknya gimana, tetap hati mereka tetap datang untuk Tuhan. Terus kenapa? Karena Tuhan tuh kan gurunya, kenapa cuma baru dibilang kayak gitu aja kamu sudah mulai panas hatimu. Nah tetapi
yang bikin menurutku tuh Tuhan itu baik banget adalah ketika beberapa hamba Tuhan yang mampir ke rumah gereja kami lah ya. Gereja kami selalu mereka bilang membayangkan, oh ini harusnya terasnya harus diginiin, oh harus diperpanjang lagi nih, habis itu harusnya begini diperlebar begini, di paving atau diapain itu. It's like wow, amazing. Aku aja nggak tahu mau diapakan ini, maksudnya kayak dekorasinya bagaimana, renovasinya gimana. Ya aku sih kayak fine aja gitu, gereja bentuknya kayak gini tuh fine aja. Yang penting kalau aku sih lihat hati. Tapi orang-orang yang bertamu ke sini sudah membayangkan gereja ini akan kayak diimprove lagi sama Tuhan. Mereka bisa melihat sampai segitunya gitu daripada aku. Bahkan ya waktu aku sedang story video tentang kegiatan Junior Church. Nah, itu kan sebenarnya pas pulang kami tuh masih makan-makan. Nah, kebiasaan kami ini kalau setelah acara ibadah selesai, motor kami, keluarga kami yang di luar, masuk dalam gereja, sebab kami nggak punya garasi tertutup. Garasi kami terbuka gitu kan, karena teras kan. Nah, kami masukkan tuh dalam gedung. Waktu di story itu motor tuh kelihatan. Dan aku ditegur di situ. Loh, Kes, kok motor masuk gereja? So aku cuma bilang dengan sederhana, aku nggak punya garasi tertutup dong. Tetapi tetap aja nggak boleh harusnya. Gereja itu tempat kudus, nggak boleh motor masuk gereja. Parkir di tempat lain. Bikinlah garasi yang tertutup. Emang bikin garasi mahal kah? Sampai ditanyain begitu. Terus nah yang sebenarnya yang nanya ini sebenarnya adalah salah satu teman yang membantu pelayanan di tempat kami dalam bentuk materi. Nah, dia bilang, kamu pakai aja uang untuk yang biasa aku kasih itu buat bikin garasi biar motor itu nggak usah masuk gereja gitu. Ya ampun, puji Tuhan banget sampai orang-orang yang di luar gereja bisa mikir sampai segitunya untuk gereja kami. Dan aku sangat merasa kayak wow, ternyata emang Tuhan itu baik ya. Tuhan itu memperhatikan kami sampai segitunya banget gitu loh. Kenapa cuma gara-gara dipanas-panasin dikit aja sudah langsung panas gitu. Harusnya bisa mengendalikan sabar gitu, anggap angin lalu, dan anggap itu seperti penguatan iman. Oh bentar lagi, kalau misalnya menurut ada berapa orang, menurut mereka gereja itu seperti rumah, ya mungkin suatu hari nanti Tuhan pasti bikin itu bentuknya benar-benar seperti gereja. Well, cuma itu sih kesaksianku. Ya, intinya adalah teman-teman, ketika teman-teman ditegur atau dikritik atau digesek sama yang lain, sama entah teman, entah keluarga, entah yang lain, itu terima aja tanpa panas hati, walaupun bahasanya nggak enak banget atau bahkan bisa bikin rumor-rumor yang nggak jelas. Itu terima aja dulu, anggap itu sebagai penguatan dari Tuhan kalau oh sebentar lagi hidupmu tuh akan naik gitu, sebentar lagi Tuhan akan membawamu ke level yang lebih tinggi lagi. Well, itu aja kesaksian dari aku. Semoga terberkati. God bless you.